Atu belah, atu bertangkup. Kisah dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Hari itu, si sulung membuka lumbung untuk mengambil beberapa ekor belalang. Sayangnya dia lupa untuk menutup pintu kembali. Akibatnya belalang-belalang yang berada di dalam lumbung tersebut semuanya terbang keluar. Kisah tentang belalang yang berterbangan keluar dari lumbung itu merupakan bagian dari cerita rakyat yang berjudul Atu Belah, Atu Bertangkup. Cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Aceh ini masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Suami istri itu memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil. Kehidupan keluarga itu sangat prihatin. Setiap hari, suami bekerja di ladang. Jika hasil ladang tidak begitu baik, si suami berburu di hutan. Apabila beruntung, si suami akan mendapatkan seekor rusa yang gemuk. Namun, seringkali rusa sulit didapatkan. Jika demikian, maka hanya belalang yang bisa ditangkapnya. Belalang-belalang yang ditangkap disimpan di lumbung agar tidak berterbangan keluar. Pagi itu, hari ini aku akan berburu kijang. Tunggulah sampai siang, kita akan makan daging rusa sepuasnya. Oh iya, kalau masuk ke lumbung, jangan lupa menutup pintunya ya, agar belalang-belalang itu tidak kabur. si suami segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan seekor kijang gemuk. Istri dan anak-anaknya tentunya sangat bahagia jika makan daging rusa yang lezat. Sementara itu, matahari semakin tinggi. Ketika hari semakin siang, si sulung rupanya mulai didera rasa lapar. Bu, aku lapar sekali. Sabarlah dulu, nak. Sebentar lagi ayahmu akan pulang membawa seekor rusa yang gemuk. Dan matahari pun mulai condong ke barat. Bu, aku benar-benar lapar. Apakah kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi? Bu, apa tidak bisa kita menggoreng beberapa ekor belalang? Beberapa ekor saja, tidak usah terlalu banyak, Bu. Baiklah. Ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu. Ambillah beberapa ekor belalang di lumbung. Ibu akan menyusui adikmu sebentar. Jangan lupa menutup pintu lumbung agar belalangnya tidak kabur. Si sulung pun masuk ke lumbung. Tapi si sulung lupa menutup pintu lumbung kembali. Si sulung tidak menemukan seekor belalang pun. Dia tidak mengetahui kalau semua belalang sudah terbang keluar dari lumbung melalui pintu yang terbuka. Karena tidak menemukan seekor belalang pun, sulung segera menemui ibunya. Bu, tidak ada seekor belalang pun di dalam lumbung. Apakah kamu lupa menutup pintu lumbung? Aduh, aku benar-benar lupa, Bu. Ya, sudahlah. Jika kamu sudah tidak kuat menahan lapar, hanya ada nasi tanpa lauk. Baiklah, Bu. Aku makan nasi saja tanpa lauk. Begitulah, karena tidak kuat menahan lapar, si sulung pun terpaksa memakan nasi tanpa lauk. Ketika sulung tengah makan nasi tanpa lauk, ayahnya ternyata tidak menemukan seekor hewan buruan pun. Bahkan tidak seekor belalang pun ditemuinya. Karena kelelahan, si suami pun pulang ke rumah. Bu, hari ini tidak ada seekor hewan pun yang aku temui. Bahkan juga tidak seekor belalang pun. Gorenglah beberapa belalang di lumbung untuk lauk. Tapi bang, Tapi kenapa? aku tadi masuk ke lumbung, tetapi lupa menutup pintunya. Apa? Sudah berapa kali aku bilang agar jangan lupa menutup pintu lumbung. Aku capek-capek mencari makan untuk kita, dan kau tidak bisa menjaga apa yang sudah aku cari. Cepat, pergi dari rumah ini. Tapi bang, Tidak ada tapi-tapian. Cepat, pergi dari rumah ini. sang istri yang sudah mengetahui tabiat suaminya itu tidak punya pilihan lain selain pergi dari rumah. Dengan sengaja, ia menutupi kesalahan anak sulungnya. Ibu, Bu, jangan pergi. Ibu sengaja berbohong untuk melindungiku. Sudahlah, baik-baiklah kalian di rumah. Jagalah adikmu sebaik mungkin. Sambil menangis sedih, sang istri itu pergi dari rumah dan berjalan tidak tentu arah. Hingga akhirnya dia beristirahat sambil bersandar di sebuah batu besar. Batu itu dikenal dengan nama Atu Belah dan akan menelan siapa saja yang bersedih di dekatnya. Hingga kemudian, terasa bumi bergoncang. Batu besar itu terbelah dan menelan sang istri yang sedang bersedih. Sementara itu,
Si sulung dan bungsu sangat terkejut melihat ibu mereka ditelan batu besar. Diam-diam mereka telah mengikuti sang ibu yang berjalan tanpa arah. Ibu, maafkan aku yang telah menyusahkan ibu. Aku berjanji akan menjaga adik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, beberapa helai rambut keluar dari batu itu. Si sulung segera mengambil helai rambut itu dan menyimpannya. Selamat tinggal ibu. Kami tidak akan melupakan ibu.